إليك دعنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Dusturakum ya ahlal darki wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbati wa ya ahlal nur, amma ba'd. Hadaratul muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, para alim, para sesepuh, para tamu undangan, wabil khusus panjenenganipun Bapak Mujianto beserta keluarga, yang semoga semua yang diniatkan dan tujuannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri yang diakikoi dan yang akan dikhitan semuanya dijadikan putra-putri yang manfaat, saleh, salihah, dan dijaga oleh Allah, diberi umur panjang, sehat wal afiat, manfaat di dini wal dunya wal akhirah, amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malam hari ini dan saat ini masih berada di bulan Shafar. Sebagaimana Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Syarah Sunan Ibn Majah, beliau menyebutkan salah satu riwayat di situ, dahulu orang jahiliyah itu kalau sudah masuk bulan Shafar seperti ini atau di dalam bulan Shafar, mereka berkeyakinan bahwasanya bulan ini adalah bulan yang penuh bencana dan penuh bahaya, penuh kesialan. Akan tetapi mitos keyakinan ini dibantah oleh Nabi Muhammad dengan tegas, wala Shafar, tidak ada kesialan sebab bulan Shafar. Kesialan itu jika kita jauh dari Allah. Kesialan itu terjadi jika kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Sebagian tafsir mengatakan di kota dan di desa. Tampak kerusakan di mana-mana, tak lain adalah sebab ulah dosa dari tangan-tangan manusia. Karena itu jangan kita meniru keyakinan atau mitos-mitos seperti orang jahiliyah. Kadang-kadang kita tidak sengaja itu niru seperti mereka. Kadang nganten ngomong niku, nek anake kiai pasti jadi kiai. Ini jahiliyah. Anake maling ya pasti jadi maling. Ini omongan jahiliyah. Anake wong sugih pasti ya sugih. Ini jahiliyah, ini keyakinan jahiliyah ini. Ndak ada anak kiai pasti dijamin jadi kiai, ndak ono jaminan, ndak ada. Nah, anake maling, anaknya orang jelek pasti jadi jelek, ndak ada seperti itu. Itu mitos keyakinan orang-orang jahiliyah. Nabi Ibrahim niku kurang soleh gimana? Lawang sampai Allah itu ridho menyatakan inni ja'iluka linnasi imama. Di Al-Quran niku sampai diceritakan seperti itu. Sesungguhnya aku, kata Allah, aku menjadikan engkau wahai Nabi Ibrahim imama, jadi imam, jadi pemimpin, jadi panutan untuk segenap manusia. Orang soleh piye Nabi Ibrahim niku? Nabi Rasul ulul azmi sisa. Pangkate dhuwur. Jejer dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Pangkat yang begitu tinggi. Kenapa? Karena kesolehan Nabi Ibrahim yang luar biasa. Salah satunya beliau ketika disuruh khitan itu langsung di tempat, langsung dilaksanakan. Disuruh khitan saat itu umur sekitar 80 tahun. Beliau bawa kodum, kodumnya ada dua riwayat.
Ada yang mengatakan Qudum itu daerah di saat beliau diperintah, daerah Qudum dekat Palestina. Saat itu beliau di situ. Ada yang mengatakan Qudum itu seperti kapak sing ketul, kampak ketul. Nah, itu alat digawe napa? Ngampak mawon di tas-tas niku gak tugel-tugel. Lah apalagi ini beliau megang alat itu langsung dikhitan, disunat dewe. Ketika ditanya Nabi Ibrahim, kenapa kok kesampean ndak pulang dulu ngambil pisau yang tajam? Kan ndak patek loro nanti, sampai kampak kok ngono kok dinggo. Maka beliau mengatakan, saya takut kalau saya pulang dulu nggak sampai rumah sudah meninggal, nanti belum sempat melaksanakan perintah Allah. Sampai seperti itu Nabi Ibrahim 80 tahun, bayangno sampean 80 tahun nikel kampak dikon sunat. Masya Allah, sampai seperti itu, tidak nunda, langsung seketika itu dilaksanakan, dipotong sendiri. Subhanallah, Allah ridho, aku jadikan engkau Ibrahim ja'iluka linnasi imam, tak jadikan imam kamu. Nabi Ibrahim terus jawab, qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dan jadikan keturunanku wahai Allah jadi orang, jadi imam, jadi pemimpin manusia. Cara gampangnya seharusnya niki, aku kiai, anakku jadi kiai ya Allah. Maka dijawab oleh Allah apa? Qala la yanalu ahdidz dzalimin. Wahai Ibrahim, keturunanmu yang jalur sama kamu, ngikuti jejakmu ya jadi seperti kamu, jadi nabi, jadi rasul. Wahai orang, kalau kamu jadi orang soleh, anakmu ngikuti jejakmu ya jadi soleh. Kalau kamu jadi kiai, anakmu ngikuti jejakmu ya iso jadi kiai. Tapi kalau dolim keluar dari jalur ya tidak iso, tidak bisa. Wahai Ibrahim, keturunanmu bisa jadi seperti kamu, orang soleh, imam, tapi keturunanmu belum tentu. Kalau yang dolim, yang nggak menjalur dengan jalurmu, maka dia tidak akan bisa menjadi seperti engkau, imama linnasi imama. Gak iso. Ya, karena itu jangan kita punya keyakinan dan mitos seperti mitosnya jahiliyah. Nek kiai pasti anak kiai, tidak ada Pak seperti itu. Oke. Atau kadang-kadang sama halnya juga orang itu punya pikiran seperti pikiran jahiliyah. Napa? Wis penting dadi wong apik, agamane apa ae wis mlebu surga. Gak perlu Islam, penting dadi wong apik mlebu surga. Ini mitos keyakinan jahiliyah ini. Nggak bisa masuk surga Pak, nek nggak iman. Harus iman, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diiringi amal soleh, loro niki syarat mlebu surga. Kalau cuman jadi orang baik aja masuk surga, lah apa gunanya Nabi Muhammad menyebarkan Islam? Ini pikiran-pikiran jahiliyah yang terkadang meracuni otak kita. Kadang-kadang kita ndelok ning YouTube, oh iya bener ya, sementing dadi wong apik lah yo, dibalik sudah surga. Gak usah jadi wong Islam ya ndak apa-apa. Ini mitos pikiran keyakinan jahiliyah. Naudzubillah min dzalik. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia itu rugi, mlebu neraka, celaka. Kecuali siapa? Ilal ladzina amanu, iman, nomor 1. Seterusnya wa amilus sholihat, amal soleh. Iman berusaha jadi wong apik, salate karo tanggane dan lain-lain jadi wong apik, berusaha. Nek salah ya njaluk ngapura mbek Gusti Allah. Berusaha terus jadi orang baik. Itu baru bisa insya Allah akan dimasukkan surga. Jadi orang paling dermawan seluruh dunia tapi nek ndak iman ya neraka bakal. Ndak bisa. Karena itu kadang-kadang di masyarakat itu timbul pemahaman-pemahaman yang di luar daripada Islam. Seperti ini tadi, terus pokoknya jadi wong apik mlebu surga, ndak bisa. Harus iman, Islam, kemudian amal soleh. Begitu juga orang itu anaknya bisa jadi anak baik, itu bukan karena orang tuanya 100%, bukan. Walaupun doa orang tua mempengaruhi, kiai doanya juga mempengaruhi ke anaknya, iya, tapi nggak menjamin anaknya pasti jadi kiai, ndak. Bisa juga, bahkan malah bisa keluar dari Islam pun bisa, murtad. Naudzubillah min dzalik. Nabi Nuh kurang apa soleh, kurang apa dhuwure pangkate, anaknya jadi sapa? Kanan, kafir kan. Naudzubillah min dzalik. Nabi Adam kurang soleh apa? Anaknya ada yang keluar dari iman, membunuh saudaranya sendiri.
Na'udzubillah min dzalik. Karena itu biar anak kita ini menjadi anak yang baik, bukan menjadi anak yang membawa sial, bukan menjadi anak yang membawa bencana di dunia sampai akhirat. Kadang-kadang zaman akhir ini kan kata anak yang menjadi bencana orang tuanya, menjadikan sesal orang tuanya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Di dunia sudah memalukan nama orang tua, di akhirat tambah. Karena itu biar nggak kejadian seperti itu, Nabi Muhammad kasih sayang, diajari Nabi semua seluk-beluk tentang cara mencetak anak kita jadi orang baik. Walaupun kita itu jelek, jangan putus asa, jadikan anak kita anak yang baik. Walaupun orang kita ini orang biasa, jangan putus asa, jadikan anak kita orang yang manfaat. Jadi ulama kalau perlu, mau jadi dokter manfaat, jangan putus asa, bisa. Karena itu apa ajaran Nabi? Ringkese niku siji didongakno, nomor loro diberi nafkah makanan halal, nomor telu dididik yang baik. Doakan, beri makanan halal, didik yang baik, dekatkan dengan ajaran Nabi. Dan salah satu cara mendekatkan putra putri kita ke jalan ajaran Nabi adalah ini, salah satunya dengan khitan. Khitan itu ajaran untuk si bocah biar siap mengorbankan jiwa raganya untuk Nabi Muhammad. Khitan itu diperintah Nabi, nak khitano, tugel, dok popo, loro dok popo, perintah Kanjeng Nabi, siap mengajarkan cinta kepada Nabi, siap berkorban dengan jiwanya. Dari kecil siap berkorban untuk Nabi Muhammad, mengeluarkan darahnya, siap. Kenapa? Karena kewajiban, diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari masalah khilafiyah tentang fikih hukum khitan itu pendidikan dari Muhammad, suruh khitan agar anaknya jadi orang yang siap berkorban untuk Rasulullah. Karena disitulah kemuliaan orang, disitulah sejatinya kemuliaan. Akikoh juga sama, akikoh di situ juga sama. Pendidikan dan juga termasuk di situ ada doa dari orang tua. Bahkan para ulama mengatakan salah satu akikoh itu caranya, kalau kita nyembelih akikoh itu jangan dipotong tulang-tulang hewan itu kecuali diros-rosannya. Kan ngoten nggih. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua sebaliknya. Tulang-tulangnya hancurkan semua. Enggak usah diros-rosan, tapi tugel cilik-cilik, dihancurkan kayak biasanya wis. Potong-potong semua tulangnya. Tapi niatkan menghancurkan kerasnya hati si anak. Jadi ini ada dua pendapat. Suruh motong diros-rosan dengan niatan biar selamat, ya awake selamat. Nomor dua malah sebaliknya, dihancurkan seluruh tulangnya. Niatnya apa? Seluruh kotoran hati yang akan ada pada anak-anak kita tuh biar hancur semua. Kotoran hati biar hancur. Sampean niat, sampean dongo, ya Allah dengan akikah ini saya hancurkan tulang-tulangnya, hancurkan kerasnya hati anak saya, hancurkan sifat iri, dengki, sombong yang nanti akan bersemayam di hati anak saya, hancurkan semua. Ini kok sampai seperti itu. Nah karena itu akikah ini termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau lelaki kalau bisa 2, kalau tidak 1 pun boleh, perempuan 1 kambing. Semoga putra daripada Bapak semoga putra-putri yang diakikahi diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir diberi keselamatan, secara batin hatinya dijaga oleh Allah dari sifat iri, dari sifat sombong, dari sifat dengki, dan dijadikan orang yang bertakwa secara zahir dan batin, jadi orang anak-anak yang manfaat, diberi umur panjang, sehat walafiat, bermanfaat, membawa kebahagiaan bagi orang tuanya. Ibu Bapak Mujianto sekeluarga, semoga putra-putranya betul-betul dijadikan putra-putri yang seperti itu, yang membahagiakan di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.